Dan kita akan kembali menyaksikan perjuangan Lo Feng yang kali ini harus berhadapan dengan sosok monster luar angkasa yang berada di tingkat star, Golden Horde Behemoth. Sebelumnya kita juga sudah melihat para pejuang yang melakukan musyawarah dan pada akhirnya sepakat untuk menjalankan rencana yang dibuat oleh pihak Rusia serta Sokolov. Dan itu adalah rencana bom hidrogen yang nantinya akan dijalankan dalam beberapa tahap sebelum bom hidrogen diledakkan ke arah Golden Behemoth. Sementara itu Lo Feng sendiri berada jauh di dasar laut untuk menuntaskan reruntuhan peradaban kuno nomor 12 yang merupakan sebuah kapal luar angkasa berukuran super jumbo dengan maksud mencari kekuatan untuk bisa menghancurkan sang Golden Behemoth. Namun sebelum masuk ke sana, ia terlebih dahulu menonton siaran langsung rencana pengeboman demi melihat hasil akhir dari rencana besar tersebut. Apakah sang Golden Behemoth akan binasa di bawah kekuatan bom hidrogen dan membuat Lo Feng bisa bernafas dengan lega sebelum ia masuk ke reruntuhan peradaban kuno nomor 12? Ataukah malah sebaliknya? Rencana bombardir guna menghabisi sang Golden Behemoth memiliki beberapa tahapan yang dimaksudkan untuk membuat makhluk tersebut lengah terlebih dahulu. Sebagai komandan panglima perang kali ini, Lei Shen dan juga Hong akhirnya menjalankan tahap pertama dari rencana yang sudah dibentuk dengan matang. Dalam hal itu dikirimkanlah sebuah jet pembawa bom nuklir puluhan ribu ton yang kemudian meledak tepat di hadapan sang Golden Behemoth. Ledakan besar pun terjadi. Ledakan yang dihasilkan dari bom nuklir seberat puluhan ribu ton tersebut membawa skala kehancuran yang cukup berat pada area-area di sekitarnya. Itu adalah ledakan yang juga mampu menghancurkan para pejuang setingkat dewa perang dengan mudah. Tapi gilanya, ledakan tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi Golden Behemoth. Karena ketahanan fisiknya sangat kuat sebagai monster tingkat star. Itu sudah seperti hembusan angin yang baru saja makhluk ini lewati. Namun rencana bombardir masih belum usai sampai di titik ini saja. Hong kemudian memberi mandat untuk segera mengirimkan jet tempur tingkat kedua ke arah lawan. Dan setelahnya melesatlah sebuah jet tempur dengan cepat ke arah lawan. Semakin dekat jet tersebut dengan sang Golden Behemoth, semakin terlihat pula sebuah fakta di mana Komandan Ji merasa apabila makhluk raksasa tersebut seakan-akan mengabaikan jet yang meluncur ke arahnya dan cuma menangkisnya dengan satu tangannya saja. Hal ini menunjukkan apabila Golden Behemoth mulai mengendurkan kewaspadaannya terhadap pesawat tersebut. Karena serangan yang tertuju ke arahnya ia rasa tidak memberikan ancaman yang begitu berarti. Setelah berada di dalam jangkauan serangan ideal, boom! Kembali terjadi sebuah ledakan dahsyat dan kuat yang menyapu puing-puing bangunan yang sebelumnya sudah hancur terkena ledakan di awal. Tapi seperti apa yang sudah para pejuang prediksi, ledakan bom nuklir seberat puluhan ribu ton yang diledakkan dari jarak dekat tersebut hanya seperti mainan saja bagi sang Golden Behemoth yang terlihat masih berada dalam kondisi primanya. Kini semakin jelas apabila makhluk tersebut benar-benar memiliki ketahanan yang sangat mengerikan. Namun setidaknya rencana untuk mengendurkan kewaspadaan makhluk ini sudah berjalan sesuai dengan rencana. Garis-garis keemasan di bagian ekor hingga kepala Behemoth nampak terlihat mulai bereaksi setelah terkena ledakan. Ini merupakan sebuah poin penting yang belum disadari oleh semua pejuang yang menyaksikan pengeboman, yang faktanya akan merugikan pihak pejuang untuk kondisi dalam situasi selanjutnya. Sementara Lei Shen dan Hong yang menganggap rencananya sudah membuat banyak kemajuan pun setelahnya memulai rencana tahap kedua. Rencana kedua ini merupakan serangan rangkaian pengeboman frekuensi tingkat tinggi yang akan dilakukan oleh beberapa pesawat jet sebagai pelakunya yang membawa bom nuklir seberat 15.000 sampai 60.000 ton. Beberapa pesawat jet ini juga memiliki peranan yang sangat penting dan bertujuan untuk membuat Golden Behemoth semakin percaya apabila ledakan yang dibawa oleh pesawat-pesawat tersebut sama sekali tidak memberikan rasa sakit kepadanya. Ya, peranan mereka adalah sebagai pengalih sebelum menjalankan rencana pamungkas atau serangan eksekusi yang sudah dipersiapkan di dalam rencana tersebut. Di saat jet-jet tersebut semakin dekat dengan lawan, mereka pun mulai menyebar arah ke beberapa jalur lintas serangan yang telah ditentukan. Ini membuat Golden Behemoth agak kesulitan, hingga akhirnya masing-masing dari jet tersebut mendarat tepat di kulit luar sang Behemoth pada posisi yang berbeda-beda, sekaligus membawa ledakan besar dari berbagai arah yang membuat makhluk mengerikan tersebut tenggelam dalam intensitas ledakan nuklir yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ketegangan yang dirasakan oleh para pejuang yang menyaksikan aksi pengeboman tersebut pun semakin terasa. Namun serangan rangkaian di dalam rencana tahap kedua ini masih belum tuntas sampai di sini saja, karena selanjutnya adalah bagian Nambawan untuk beraksi.
Pesawat jet cerdas milik MC ini membawa bom nuklir seberat 30.000 ton, melesat cepat ke arah musuh tanpa disadari, dan di saat sang pemimpin Hong menekan tombol pemicu aktivasi bom, di saat itu juga terjadilah ledakan yang langsung meluluhlantahkan area dengan skala yang lebih luas dari sebelum-sebelum ini. Serangan rangkaian di tahap kedua ini terbilang cukup sukses besar, tapi Lo Feng harus merelakan jet tempur cerdas yang sudah cukup lama menemani setiap perjalanannya. Tapi terdapat suatu hal lain yang membayang-bayangi MC selama menjalankan rencana pengeboman ini, di mana Lo Feng merasa apabila sang Golden Behemoth semakin menjadi kuat setelah terkena ledakan yang berulang-ulang. Babata pun memberitahu apabila aliran partikel bersuhu tinggi yang dihasilkan oleh beberapa ledakan bom nuklir dapat merangsang potensi tubuh yang dimiliki oleh Golden Behemoth yang akan membantu mempercepat pertumbuhannya. Sama seperti manusia yang sedang melatih otot-otot tubuhnya, di mana pemberian beban yang cukup akan mengembangkan otot-otot yang dimiliki oleh manusia. Itulah yang kini dilakukan oleh Golden Behemoth yang memanfaatkan serangan lawan untuk membuatnya lebih kuat dengan menyerap partikel-partikel logam suhu tinggi dengan garis keemasan di bagian tubuhnya. Setelah dua jet tempur terakhir pembawa bom meledakkan diri di dekat-dekat musuh, selanjutnya adalah waktu bagi senjata pamungkas melancarkan aksinya. Dan sebagai pelaku pembawa bom hidrogennya adalah jet prasejarah milik Hong. Dikatakan bahwa bom hidrogen ini memiliki berat yang setara dengan 150 juta ton. Senjata ini juga dikatakan bisa membawa kehancuran bagi seluruh umat manusia. Dan Sokolov merasa sangat pede apabila bom tersebut mampu melenyapkan sang Golden Behemoth hingga tak tersisa. Bom hidrogen senjata pamungkas seberat 150 juta ton melawan kemampuan fisik Golden Behemoth tingkat star membuat Babata tidak bisa memprediksi tentang hasil akhir dari situasi yang terjadi kali ini. Karena ini pertama kali baginya ia mendengar serta melihat ada seseorang yang melakukannya. Lei Shen dan Ishite pun semakin gerah karena selanjutnya adalah misi peledakan bom hidrogen yang kemudian dijalankan setelah Hong memberikan aba-aba. Dan setelah itu diluncurkan, rasa ketegangan pun semakin membanjiri ruang aula konferensi Dewa Perang karena mereka semua mengerti apabila serangan pamungkas ini merupakan harapan terakhir bagi umat manusia yang jika berhasil melenyapkan Golden Behemoth, maka umat manusia bisa selamat dari malapetaka yang terjadi. Tapi jika gagal, maka umat manusia akan jatuh ke dalam mimpi buruk mengerikan yang bahkan lebih mengerikan daripada apa yang sudah terjadi selama era Nirvana. Sementara itu di pangkalan garis depan nampak terlihat Pak Li yang sedang ikut membantu memasok suplai rencana proyek warisan juga ikut merasakan ketegangan dalam jalannya prosesi serangan senjata pamungkas yang juga tengah ia saksikan. Kini hanya tinggal 30 detik lagi sebelum jet prasejarah Hong saling bertemu dengan Golden Behemoth yang sedang terbang di udara. Dan hitung mundur pun terus terjadi. Jarak di antara keduanya semakin lama semakin mendekat, di mana hal ini semakin membuat situasi semakin lama semakin menegangkan. Beberapa pemimpin negara kini hanya bisa memanjatkan doa-doa demi keberhasilan dalam harapan terakhir yang mereka miliki. Sedangkan para pejuang sama sekali tidak bisa memalingkan wajahnya dari layar-layar virtual karena ini akan menjadi momen-momen yang paling menentukan di kehidupan mereka untuk selanjutnya. Dan tanpa diduga-duga, ketika keduanya akan saling bertubrukan, sang Golden Behemoth sedikit bergerak ke atas dan menggunakan mulut bawah atau bagian perut yang merupakan bagian tubuh terlemahnya untuk menghadang serangan jet tempur yang membawa bom hidrogen. Di mana hal ini justru akan semakin menambah peluang keberhasilan dari serangan pamungkas bom hidrogen tersebut.
Dan ketika keduanya saling berbenturan, molekul-molekul atom pun saling bersatu, yang artinya boom. Terjadilah ledakan yang begitu menyilaukan, menutupi pandangan semua orang dari layar virtual. Ledakan yang super duper bombastis ini langsung menghancurkan bangunan-bangunan pencakar langit, serta menyapu para monster yang jaraknya cukup jauh dari area di mana titik ledakan bom hidrogen berasal. Monster-monster terbang sekalipun tidak sanggup bergerak menghindari efek dari ledakan yang terjadi. Dan bahkan gelombang kejut yang dihasilkan oleh bom hidrogen juga terasa getarannya sampai keluar angkasa. Bom yang satu ini benar-benar gila. Beralih ke sebuah kota pangkalan yang lokasinya paling dekat dengan TKP. Para warga sipil yang masih belum tahu apa-apa tentang kemunculan sang pembawa malapetaka juga melihat sendiri ledakan besar tersebut dari arah kejauhan. Pada awalnya mereka menganggap jika kilauan cahaya yang mereka lihat ini adalah matahari yang muncul di malam hari. Emang bener-bener PA nih orang-orang. Dan tak lama berselang jaringan-jaringan sinyal ponsel semua orang pun menghilang, diikuti dengan perangkat-perangkat elektronik yang juga ikut mati mendadak. Hingga akhirnya sumber daya listrik di kota itu pun ikut padam semuanya. Dan dari sinilah akhirnya mereka paham apabila kilauan cahaya bulat yang mereka lihat adalah ledakan dari bom nuklir. Dan supaya tidak terkena paparan efek dari radiasi, semua warga pun mulai pergi berbondong-bondong mengevakuasikan diri ke tempat perlindungan bawah tanah. Ledakan gila ini juga terlihat jelas dari kamp pelatihan elit, kota pangkalan Jiangnan, serta rumah Lao Feng berikut dengan keluarganya yang sangat tahu betul dengan apa yang sedang terjadi di titik terjadinya ledakan tersebut. Ya, itu merupakan upaya besar yang dibuat oleh para pejuang demi membumi hanguskan sang pembawa kehancuran umat manusia. Kini para pejuang sedang menyaksikan apakah rencana yang mereka buat berhasil ataukah tidak. Medan area pertarungan pun masih terlihat belum jelas karena adanya kepulan asap yang menutupi pandangan. Kepulan asap tersebut juga begitu tebal dan cukup lama untuk lenyap. Namun tak lama berselang terlihat sekelebat kilauan cahaya emas dari kepulan asap tersebut. Ini merupakan pertanda buruk bagi pihak umat manusia, karena faktanya sang Golden Behemoth masihlah hidup meskipun ia harus merasakan luka yang sangat perih pada bagian perutnya yang robek. Makhluk ini benar-benar sudah melampaui ketidakmanuk akalan. Para presiden negara serta para pejuang yang menyadari fakta ini juga amat sangat terkejut, karena harapan terakhir yang mereka miliki masih belum sanggup untuk bisa menghabisi sang Golden Horn Behemoth. Dari semua orang hanya Isadona si Presiden High Alliance saja yang bersikap positif. Baginya setidaknya bom hidrogen bisa memberikan luka yang fatal kepada sang monster. Tapi di saat itulah tasbih Inspektur Pak Wang pada rontok yang menunjukkan pertanda kurang bagus. Ya, dalam hitungan beberapa detik saja, Golden Behemoth mampu meregenerasi bagian-bagian tubuhnya yang rusak, membuatnya kembali ke kondisi prima, serta menyebabkan segala upaya yang dilakukan oleh para pejuang hanya berakhir dengan kesia-siaan. Hal ini juga membuat para presiden tidak lagi memiliki semangat juang untuk tetap melanjutkan pertarungan. Presiden Amerika yang merasa syok berat pun batuk-batuk darah dan berakhir dengan tak sadarkan diri. Di arah lain, Sokolov yang sebelumnya terlihat sangat percaya diri dengan rencananya juga jatuh dalam ketidakberdayaan. Tidak mungkin bom hidrogen masih belum cukup untuk mengalahkan Golden Behemoth, ucap Lo Feng yang masih berada di dasar laut.
Bagi Babata, karena sang behemoth masih hidup, maka kehancuran umat manusia maka sudah bisa dipastikan. Auman keras berikut dengan semburan laser ke langit dari makhluk ini menciptakan badai yang hebat serta letusan gunung berapi. Namun tidak hanya itu saja, karena auman tersebut juga menjadi sebuah panggilan kepada seluruh monster yang berada di seluruh penjuru, entah itu monster darat maupun air, untuk berkumpul di satu titik dan menjalankan invasi menyerang seluruh wilayah yang ditempati oleh umat manusia. Sorot mata semua orang pun tertuju kepada pemimpin Hong sebagai komandan panglima perang. Dan setelah mencoba menenangkan diri, kemudian beliau pun menyatakan bahwa rencana kali ini sudah gagal total. Lo Feng sebagai MC kita yang mendengar hal itu dari mulut Hong pun tidak mau menyerah sampai di sini saja. Ia pun langsung melesat pergi dengan niat segera memasuki reruntuhan peradaban kuno. Di saat yang sama, Babata memberitahu jika kapal induk yang berada di depan MC ini adalah keseluruhan dari armada antar bintang, sebuah eksistensi yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun kendati demikian, pesawat ini bukanlah reruntuhan kuno nomor 12 yang sesungguhnya, karena reruntuhan tersebut terdapat jauh di dalam kapal induk ini. Tempat itu dikatakan sangat berbahaya dan bahkan bisa menghabisi Lo Feng sebagai pejuang tingkat penjelajah bintang dengan mudah. Tapi meskipun resikonya amat sangat tinggi dan bisa mengancam nyawanya sendiri, Lo Feng tak akan peduli karena semua hal yang ia lakukan kali ini agar umat manusia bisa selamat dari sosok yang mengancam seluruh nyawa manusia. Setelah mendapatkan lokasi dari reruntuhan kuno nomor 12, Lo Feng pun berangkat. Wah, itu episode kali ini emang gila nih monster. Gimana menurut guys episode kali ini? Brutal abis nggak? Brutal sih, tapi kayaknya ada yang kurang ya. Soalnya MC kita belum tampil-tampil nih udah beberapa episode.